Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 5 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Kita diingatkan supaya selalu memperhatikan isi perkataan kita dalam berkomunikasi dengan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena dari mulutmu selalu keluar kata-kata yang menguatkan, meneguhkan sekaligus menghidupkan. Kami mohon semoga dalam berelasi, dari mulut kami selalu mengalir kata-kata yang meneguhkan dan menghidupkan. Bukannya kata-kata yang memalukan dan mematikan sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak. Katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah isi perkataan kita sangat mempengaruhi sesama kita. Dalam Injil hari ini ada 5 orang yang berbicara. Yang pertama, orang bisu berkata-kata sesudah Yesus menyembuhkannya. Apa yang dikatakannya? Mungkin saja ia berterima kasih kepada Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Mungkin saja ia bersuka cita karena kini dia bisa berkata-kata. Peristiwa kesembuhan itu mendatangkan kebahagiaan baginya. Dengan demikian, isi perkataannya pun lebih pada ucapan syukur. Yesus, pelaku kesembuhan, pasti bahagia mendengarkan kata-kata positif dari orang yang disembuhkannya. Yang kedua, orang-orang yang menyaksikan mujizat itu pun terheran-heran dan berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Orang-orang ini pun turut bersuka cita. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka pun pasti kata-kata positif. Kata-kata positif itu pun turut mempengaruhi perasaan Yesus sebagai pelaku kesembuhan. Yang ketiga,
Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Perkataan yang keluar dari mulut orang Farisi ini pasti sangat mengganggu perasaan Yesus Kristus. Dia yang adalah Tuhan menggunakan kuasa ketuhanannya dalam menyembuhkan orang bisu, tetapi ditafsir secara negatif oleh orang Farisi. Pembicaraan mereka bukannya mendatangkan kedamaian, tetapi pertentangan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi kuasanya berasal dari penghulu setan. Yang keempat, mereka yang membawa orang bisu kepada Yesus, pasti mereka dengan segala kerinduannya mengharapkan agar Yesus menyembuhkan orang bisu itu. Yang pasti ada kata-kata positif yang keluar dari mulut mereka, dan bersedia mendengarkan dan melihat apa yang akan dibuat Yesus. Reaksi Yesus pun sangat positif. Dia menyambut kedatangan mereka yang mengimani Dia dan melayani kebutuhan mereka. Dan yang kelima, terakhir, perkataan Yesus. Dari mulutnya keluar kata-kata positif, kata-kata yang selalu menyejukkan hati, kata-kata yang menghidupkan, dan kata-kata penuh belas kasihan. Kepada yang menolak Dia tidak pernah menabur kata-kata negatif kepada mereka, tetapi tetap mengajak mereka untuk bertobat dan agar diselamatkan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, isi perkataan kita sesungguhnya sangat mempengaruhi sesama kita. Kalau positif dan produktif, pasti mendatangkan kedamaian dan semangat untuk maju. Tetapi kalau negatif, maka akan mendatangkan pertentangan dan kehancuran. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita promosikan perkataan yang produktif agar kita selalu alami kedamaian dan keselamatan dalam hidup. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, bantulah semoga dalam berelasi dan berkomunikasi dari mulut kami selalu mengalir kata-kata yang meneguhkan dan menghidupkan, bukannya kata-kata yang memalukan dan mematikan semangat sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.